Selamat sore, Sir. Nama saya Andreas Gustav Edward Jacob. Pada video kali ini, Andreas akan menjelaskan atau mendemonstrasi dari proyek Andreas, yaitu pemrograman web 2 untuk ujian mid kali ini. Saya itu 248100. Saya akan membagikan share screen dari hasil kerja saya. Di sini ada Spring MVC Lab, yaitu kegiatan kita atau proyek kita pada mid kali ini untuk mendesain front end dengan Tailwind. Di sini sudah saya desain dengan apa yang bisa saya kerjakan. Nah, di Spring MVC Lab ini kita bisa melihat daftar produk apa saja yang ada pada Spring MVC Lab kali ini. Yang pertama-tama kita bisa ke daftar produk. Di tab daftar produk ini ditampilkan 6 produk dengan kita bisa mencari produknya dan juga ada produk di bawah sini. Oke. Contoh kita misalnya cari Asus. Nanti akan ada hasil pencarian Asus di sini. Di sini di dalam tab ini kita bisa melihat bagaimana laptop Asus, mouse Logitech dan segala. Dan juga ada kategorinya, kategori elektronik, ada kategori buku, makanan, elektronik, dan buku. Ini tercantum harga-harga masing-masing dari barang. Ada 85.000, ada 1,2 juta, ada 75.000 hingga 12,5 juta. Dan juga ada stok. Di situ merah karena stoknya itu kurang dari 20, maka stoknya akan berkurang, kurang dari 50. Kurang dari 20 stok itu akan kurang dari 25 stok itu akan menjadi merah. Di sini kita akan melihat contoh dari laptop Asus. Di hasil pencarian itu sudah ada laptop Asus, kita bisa kembali ke home di sini dan juga melihat semua produk kembali. Jika kita kembali ke home, di sini ada namanya aksi. Aksi itu detail. Kita bisa melihat detail dari dua barang. Contoh mouse Logitech, kita bisa lihat Logitech. Nah, detail dari mouse Logitech ini ada harganya di sini, ada kategori dan juga nama dari barangnya. Jika stoknya 50 atau di atas 25, di sini akan tertulis tersedia. Kita kembali ke daftar kembali. Jika kita lihat laptop Asus, kita lihat detailnya, akan ada harganya dan stoknya. Jika stoknya di lebih kurang 25 akan seperti ini. Dan ada nama ID-nya. Kita kembali ke home. Di sini ada daftar, ini ada kategori-kategorinya. Bisa kita lihat di sini. Contoh jika kita ingin membuka kategori elektronik. Nah, di sini akan terlihat kategori elektronik itu apa saja. Itu ada laptop Asus, ada mouse Logitech, dan headphone Sony. Di sini ada detail-detailnya juga. Kita bisa kembali ke home lewat tombol ini juga. Nah, jika kita ingin melihat makanan di sini, kita bisa melihat produk makanan di sini, berapa stoknya. Kita bisa lihat detailnya juga seperti tadi. Kita bisa kembali ke daftar lagi. Lalu kita bisa kembali ke home kembali. Kita lihat yang buku. Buku kita bisa melihat dari sini. Ada buku Java Programming, ada novel Laskar Pelangi. Kita bisa melihat detailnya juga. Ini tersedia, ada harga. Agar di sini stoknya, kenapa dibuat warna hijau? Karena ini mencolok mata. Kalau misalnya merah, kita bisa melihat nih, apakah ini perlu restock lagi atau tidak. Baiklah, itu saja yang bisa saya buat dari mendesain untuk web pemrograman web 2 ini.
menggunakan Tailwind. Nah, setelah itu kita akan melihat backend dari uh, pemrograman Web2 ini. Kita akan belajar nih dependency injectionnya di mana, lalu kita akan melihat juga metode-metodenya kayak gimana, dan juga penerapan yang sudah kita pelajari selama. Saya akan membagikan kembali eh, ini kita akan bagikan kembali akan ke sini. Oke, di sini sudah ada apa yang saya kerjakan. Saya di sini mencoba untuk mempelajari sebuah cara logika, berpikir logika, bagaimana saya mengerti nih, di mana dependency injection-nya, di mana uh, inversion of control-nya, dan juga di mana controller-controllernya yang sudah saya pelajari. Di sini kita akan melihat IOC-nya bekerja di mana di proyek kita. IOC-nya itu adalah ini. Kita bisa melihat IOC di sini bekerja untuk kenapa kita tahu di sini ada IOC-nya? Karena ada yaitu controller di sini. Karena ada controller di situ. Lalu kita juga bisa, dan di anotasi ini memakai Spring IOC Container, yaitu adalah kelas ini bin yang mengolah objek-objeknya menggunakan Spring. Karena Spring membuat controllernya, Spring yang membuat objek controllernya, ini objek controllernya, lalu Spring-nya juga yang menyimpan di dalam IOC container. Sehingga objek itu bisa digunakan di new home controller. New home controller. Untuk dependency injection-nya, kita bisa melihat di get mapping. Di get mapping sebelah sini. Di get mapping sebelah sini, kita bisa melihat bagaimana dependency injection-nya bekerja dalam sini. Dengan adanya model-model dependency-nya ini ada, dan bisa kita lihat bagaimana nanti ini akan bekerja di bawah sini. Nih, model-model kerja di bawah sini. Lalu pengiriman data ini untuk ke front end yang seperti tadi adalah dengan get mapping di sebelah sini. Kita bisa melihat title, deskripsi, atribut, seperti MVC Lab, lalu latihan week 4, MVC pattern-nya apa, atau deskripsinya apa. Jadi atribut-atribut ini akan nanti dipanggil di HTML-nya di sebelah sini. Oke, ini apa ya, home controller. Kita buka aja. Di sini, di depan-depan sini nanti akan dilihat nih titelnya, lalu ini kita bisa lihat tadi bentar, mana ya, home controller. Nah, yang title tadi kan kita buat tuh Spring MVC Lab. Jadi nanti akan uh, terbuka Spring MVC Lab situ. Lalu ada lagi yang namanya uh, product controller. Product controller ini uh, sudah saya coba untuk mengerti bagaimana pengerjaan dari sini. Di sini kita bisa lihat IOC-nya di sini itu apa gitu. Ada yang ini product controller. Nah, di sini tuh IOC-nya seperti tadi. Karena ada controller di sini, jadi garis cross mapping-nya di sini, berarti ini adalah IOC-nya. IOC pada
pada di pada Java di sini. Itu karena ada anotasi controller. Ya, sama seperti tadi, itu adalah kelas bin. Dan di sini, karena kita tidak menulis produk control sama dengan new product, jadi ini adalah IOC yang bekerja. Dan di pada service, produk service, bentar ya. Hmm, dan pada produk di sebelah sini, ini tuh bisa lebih, kalau itu lebih gampang dengan adanya IOC container dan juga dengan adanya dependency injection-nya. Kita coba lihat di sini, di mana dependency injection-nya di sebelah sini. Kalau di sini dependency injection-nya itu ada di hmm, nah, ada di sini adalah dependency injection-nya. Kenapa kita bisa tahu di sini ada dependency injection-nya? Karena sama seperti tadi, di sini springnya yang membuat springnya yang membuat objeknya di sebelah sini. Dan juga springnya yang menyuntikkan produk service di sebelah sini. Nah, ini dia, this project service. Lalu, injection pada metode parameter ini adalah model, yaitu dependensinya ini bekerja pada semua bin, yaitu ada controller, ada service, dan juga spring inject independensinya. Dan objek semua yang digunakan itu apa. Dan pada saat penjelasan pengiriman data itu sama seperti tadi, yaitu user dengan controllernya, lalu ke service, lalu ke controller lagi di sini, lalu memakai time lift, habis itu ke browser. Ini untuk kita melihat apakah produk ini ada dengan pencarian produk. Dengan gap mapping ini, kita bisa mengetahui product size, lalu detailnya ada, terus total produknya itu ada berapa. Itu. Lalu kita di template time lift-nya itu ada di HTML-nya. Terdapat di list HTML. Kita bisa melihat di list HTML. hmm, Di list HTML-nya terdapat time lift di sini, yaitu nah di sini dengan adanya title dan juga produk-produknya yang dipanggil dari oh, yang dipanggil di produk controller ini. Dengan model atribut dengan gap mapping seperti ini nih, ini adalah eh, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu IOC-nya, get mapping, dan juga MVC-nya itu bekerja seperti apa. Kita juga bisa melihat di produk service Java di sebelah sini, yaitu kita bisa melihat IOC-nya. IOC-nya itu sama seperti tadi di service sebelah sini. Kenapa di sini service? Karena di sini adalah produk service dan produk controller ini berbeda. Oh, eh, yaitu ada public class dengan service-nya dan anotasinya itu anotasi service di sini IOC-nya. Dan di sini adalah bin service itu yang mengkolok objek-objeknya. Seperti di springnya yang menemukan service, setelah itu spring membuat objek produk service-nya juga di sini, yang akan dibawa ke bawah di sini, lalu spring yang menyimpan di dalam IOC kontainernya. Untuk differential injection-nya itu ada di sini, di parameter final dan kan. Oh iya, betul. Di sini
ada private funnel di sebelah sini, dan juga untuk dependency injectionnya terdapat di sini. Kita lihat kembali di sebelah sini. Ini apa? Produk service berarti di detail produk di sini, produk stok, produk kategori, produk ID ini sudah dibuat di dalam produk service. Di sini ada laptop Asus, elektronik itu elektronik, lalu makanan, price-nya berapa, nanti tinggal dipanggil di produk list di list sebelah sini, di list sebelah sini. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan dari pemrograman web 2 saya. Kiranya saya bisa lebih mengerti lagi tentang dependency injection, controller, dan juga anotasi-anotasi. Jika kurang dari penjelasan saya, minta maaf. Saya akan lebih belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.